Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Salsabila Ramadan. Saya dari kelas MN22C, NIM 202200800016. Di sini saya akan menjelaskan tentang reasuransi penjaminan resiko. Apa sih itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan resiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransi perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan resiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhananya, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangan dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah. Jenis-jenis reasuransi ada 4. Yang pertama yaitu treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan resiko kepada resuradur biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki 2 jenis, proporsional dan non-proporsional. Yang kedua yaitu ada fakultatif. Dalam metode fakultatif ini, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada residur. Namun, nggak ada kewajiban perusahaan asuransi buat melimpahkan risiko itu. Yang ketiga yaitu ada fakultatif obligatory. Perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan resiko atau tidak. Kalau ia memutuskan mau mengalihkan, residur wajib menerimanya selama resiko tersebut sesuai perjanjian. Yang keempat yaitu ada 2. Pols itu ada 2. Yang pertama yaitu bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dengan secara kumulatif ditempatkan pada reasuransi bersama. Yang keduanya yaitu metode ini bisa dipakai pada asuransi beresiko tinggi. Misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Ada juga nih, ada tujuan reasuransi. Tujuannya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada capacity boosting. Terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Yang kedua yaitu ada removal of uncertainty. Dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi, serta beberapa besar kerugian yang akan dialami. Yang ketiga yaitu ada confidence. Dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka resuradur menciptakan rasa yakin bagi perusahaan asuransi untuk membesarkan investasi. Yang keempat yaitu ada catastrophe protection, yaitu melindungi perusahaan asuransi dari risiko kerugian finansial yang luar biasa jumlahnya. Yang kelima yaitu spread of risk. Tujuannya sebagai mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke residur, karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat penyebar risiko. Keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi itu apa aja sih? Yang di sini ada 2. Yang pertama itu perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama,
Perusahaan asuransi menanggung resiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian resiko tersebut. Yang kedua yaitu mengelola kas perusahaan sehingga mengalihkan sebagian resiko gitu. Yang kedua, pengelolaan kas perusahaan asuransi biar lebih longgar. Kedua, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takut-takutnya nasabahnya bakalan mengajukan klaim dalam waktu dekat. Ada juga di sini cara kerja reasuransi itu bagaimana sih? Yang pertama yaitu sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah. Perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk mengalihkan risiko tersebut. Yang kedua yaitu namun tentunya angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis sehingga ia bisa mengambil untungnya. Yang ketiga yaitu dalam menangani keperluan kliennya, beberapa perusahaan asuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Yang keempat yaitu mereka lalu membagi peran. Ada yang menjadi lead insurer, lalu sisanya menjadi following insurer. Ada juga di sini perbedaan asuransi dan reasuransi. Persamaan asuransi dan reasuransi terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer resiko. Perusahaan reasuransi memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi. Berikut ini perbedaan di antara keduanya, yaitu yang pertama hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi gak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan gak perlu sepengetahuan nasabah. Yang kedua yaitu segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar ke segmen retail dan korporat dengan kompetisi tinggi, makanya selalu aktif beriklan biar brandingannya populer di masyarakat. Contoh perusahaan reasuransi di Indonesia yaitu yang pertama ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Yang kedua yaitu ada PT Reasuransi Indonesia Utama Persero. Yang ketiga yaitu ada PT Reasuransi Maypark Indonesia. Yang keempat yaitu ada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Jadi cukup sekian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.